Kenapa umat Islam jumlahnya banyak tapi kemudian tidak dipandang oleh lawan-lawan kita, oleh teman-teman kita? Ini yang mengingatkan kita kepada sabda Nabi SAW ketika ditanya Rasulullah SAW bahwasanya, apakah kita umat Islam ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah, sampai engkau mengatakan tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha? Kenapa sampai engkau mengatakan ya wahai baginda Rasulullah bahwasanya umat-umat bangsa-bangsa di luar Islam mereka mengepung dan berebut untuk merampas umat Islam dari segala penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan ingin menyerbu makanan. Sehingga para sahabat bertanya, apakah saat itu kita umat Islam ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian banyak, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Maka kalian besar tapi tidak punya kekuatan, kalian mudah untuk dipecundangi dan dipermalukan oleh musuh-musuh kalian. Apa yang menyebabkan kalian itu besar tetapi tidak berdaya? Allah Subhanahu wa taala yanzi'u min qulubi aduwikumul mahabah. Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian itu rasa takut dan segan kepada kalian. Mereka enggak takut lagi. Wa yaqdhifu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan menanamkan dalam hati-hati kalian itu sifat wahan. Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang menyebabkan hancurnya dan rusaknya umat Islam. Ada tidak? Banyak tidak pejabat-pejabat yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak polisi tentara yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak hakim jaksa yang beragama Islam? Banyak tidak wali kota, gubernur, bupati yang beragama Islam? Banyak tidak eksekutif, presiden dan para menterinya, pejabat-pejabat tinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian yang di legislatif, anggota dewan, DPR pusat sampai daerah? Banyak tidak umat Islamnya? Tapi apakah mereka yang banyak umat Islam ini, baik dalam eksekutif maupun legislatif ataupun yudikatif, apakah mereka betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam? Apakah mereka betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam? Tidak. Makanya umat Islam kalau tidak melek politik, maka kita akan dikerjai oleh para politisi yang tidak mengerti Islam dan tidak sayang kepada umat Islam. Tapi yang lebih penting lagi untuk dipahami oleh umat Islam adalah umat Islam itu harus mau belajar dan mau mengerti tentang politik Islam, bukan cukup hanya politik saja. Maka Kiai Wahid Hasyim dulu menulis buku, kenapa umat Islam wajib memilih partai Islam. Umat Islam itu satu, wajib memilih calon anggota dewan, calon eksekutif yang beragama Islam. Ini hukumnya wajib ya. Orang Islam gak boleh milih orang di luar Islam. Ini bukan politik identitas, Pak. Intinya politik identitas itu adalah supaya umat Islam tidak berpolitik berdasarkan pilihan keyakinannya secara akidah Islam. Itu intinya. Politik identitas bukan untuk umat Kristen, bukan untuk umat Hindu, bukan untuk umat Buddha, bukan untuk umat Konghucu, bukan untuk Katolik. Tapi politik identitas sekarang itu hanya diarahkan, ditujukan kepada siapa? Kepada umat Islam, karena pemilih terbesar di negeri ini adalah terdiri dari umat Islam. Umat Islam milih orang Islam boleh tidak? Bukan hanya boleh, wajib, harus. Apakah ini politik aliran? Apakah ini politik sektarian? Apakah ini politik identitas? Iya, tapi politik identitas dalam Islam itu adalah politik yang rahmatan lil alamin. Kita milih orang Islam itu milih orang Islam yang baik akhlaknya, baik agamanya, taat ibadahnya, kompeten di bidangnya, punya sifat karakter, siddiq, jujur, amanah. Dia menyampaikan amanat, menunaikan amanat dari rakyat sebagaimana yang diwajibkan dalam agama dan konstitusi negara. Tabligh, dia transparan, dia menyerap aspirasi dari rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilihnya atau yang diwakilinya. Dan fatonah, dia harus cerdas. Ini politisi yang harus kita pilih. Dan kalau politisi muslim memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam,
Islam, maka dia akan berkhidmat untuk bangsa dan negara ini, untuk memberikan, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Yang saya hormati, sama-sama kita muliakan pimpinan majelis dan juga ma'had serta perguruan Adzikra Ujung Batu. Yang saya hormati para alim ulama, para asatiz, para buya, para tokoh masyarakat, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan, karunia dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan memanjatkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, karena semua nikmat dan karunia bersumber berasal dari Allah, dan semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Udara yang kita hirup, makanan yang kita konsumsi, tempat kita berteduh, kasur tempat kita tidur, dan semua fasilitas yang Allah berikan di dunia ini, kita harus senantiasa muhasabah, kita harus senantiasa hati-hati dan waspada, karena semua nikmat baik yang besar maupun kecil semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Maka mari kita bersyukur kehadirat Allah dengan menggunakan semua nikmat fasilitas yang ada dalam kehidupan kita ini untuk beribadah kepada Allah, untuk kita memperbaiki diri kita, memperbaiki jiwa kita, kualitas ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada yang selamat nanti di yaumil akhir, di hadapan Allah kita bertanggung jawab. Tidak ada yang selamat kecuali yang datang dengan membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mudah-mudahan yang hadir semua di majelis ini insya Allah tergolong hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal, yang mukminin, yang membawa dan memiliki qalbun salim. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Mari kita berselawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, sore ini saya dapat dengan izin Allah Subhanahu wa taala tiba di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, wabil khusus di Kecamatan Ujung Batu, dalam rangkaian safari dakwah mulai hari ini tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember insya Allah. Kalau dulu saya sempat sampai ke Ujung Batu ini untuk memberikan tausiah subuh yang diselenggarakan oleh gerakan sholat subuh berjamaah. Mungkin masih ada yang masih ingat ya, di lapangan dekat balai balai desa, Masjid Syuhada ya. Saya dulu bersama Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau, Buya Ustadz siapa? Domo ya? Zulhusni Domo, dan juga Ustadz Yulehisman, Buya Yulehisman. Bapak Ibu hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini pada malam yang berbahagia ini mari kita manfaatkan dengan niat yang pertama untuk kita talabul ilmi, menuntut ilmu, sekaligus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia ini terdiri dari 3 unsur. Ada unsur tubuh, ada akal, dan ada jiwa. Tubuh mendapatkan hak-haknya bahkan berlebihan. Kita konsumsi makanan, minuman 3 kali sehari. Makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna katanya. Tapi saya tadi pagi baru lihat headline koran Kompas, katanya di antara masyarakat Indonesia yang mampu untuk makan makanan bergizi itu tidak lebih dari 50%. Separuh lebih penduduk Indonesia tidak mampu makan yang bergizi. Ini kata siapa? Kata koran. Padahal di Ujung Batu makanannya enak-enak ya. Insya Allah. Kalau saya keliling Indonesia, keliling Jawa, keliling Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua, ya itu kulinernya Masya Allah, nikmat-nikmat, lezat-lezat, bergizi. Maka tubuh kita ini mendapatkan haknya. Makanan berlimpah. Apalagi kalau di kampung-kampung, untuk makan, untuk masak, semua lauk pauk ada tersedia, tinggal ambil aja. Kalau di Jakarta, orang kota kalau ingin makan makanan enak tidak bisa langsung ambil dari kolamnya, tidak bisa ambil langsung dari kebunnya, tidak bisa ambil langsung dari ladang dan sawahnya. Dia harus merogoh kantong yang cukup dalam untuk bisa makan enak, pergi ke restoran atau ke mall untuk bisa makan. Tapi kalau di kampung, alhamdulillah,
Yang kedua, unsur yang ada dalam diri manusia ini adalah akal. Akal pikiran kita juga kita berikan hak-haknya dengan membaca, dengan belajar ilmu, dengan berdiskusi, dengan program wajib belajar 12 tahun. Alhamdulillah. Dengan didorongnya sistem pendidikan nasional, diajarkan ilmu-ilmu buat anak-anak kita, ada hak-haknya. Tapi yang paling kita abaikan dari 3 unsur ini adalah jiwa kita. Nutrisi makanan buat jiwa kita ini sedikit yang kita konsumsi. Kalaupun ada kita konsumsi nutrisi suplemen buat hati kita, itu apa? Biasanya kita lakukan dengan malas-malasan. Apa nutrisi hati? Ibadah kepada Allah. Salat itu nutrisi hati. Puasa, zikir itu nutrisi hati, makanan hati. Sabar, tentram, ketenangan dalam jiwa kita itu nutrisi hati dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermuamalah dengan baik kepada tetangga, berbakti kepada orang tua, mendidik anak dengan pendidikan agama, itu semua adalah nutrisi buat hati kita. Tapi ini yang sering kali kita abaikan dan tidak kita lakukan dengan sebagaimana mestinya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbaiki hati kita ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tidak kurang, tidak berkurang tempat-tempat kita untuk menuntut ilmu. Banyak majelis-majelis ilmu, tapi yang mau hadir sedikit. Beda kalau yang datang ke tempat kita artis, ada pejabat, ada anggota dewan, ada pengusaha, apalagi kalau bagi-bagi sembako, bagi-bagi duit, oh rame, betul. Tapi kalau yang datang itu adalah mubaligh, ulama, pendakwah, belum tentu ramai seperti ramainya orang-orang berkerumun untuk mendapatkan sembako. Berarti apa? Kualitas kita ini masih mementingkan, memprioritaskan apa? Kebutuhan fisik kita, tubuh kita, akal pikiran kita. Tapi jiwa kita ini banyak yang miskin. Maka itu Islam ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyeimbangkan antara kebutuhan fisik, kebutuhan akal, dan kebutuhan rohani untuk menjadi nutrisi bagi jiwa kita semua, insya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ingin bermuhasabah di akhir tahun, bulan Desember ini banyak sekali kaum muslimin yang bertanya-tanya, kaum muslimin yang masih bingung menghadapi apa? Menghadapi kenyataan fakta di tengah masyarakat kita, bagaimana kita menyikapi isu tentang toleransi beragama. Ya.
Padahal bangsa Indonesia ini dikenal sebagai bangsa yang rukun. Indonesia ini mayoritas beragama Islam, sejak dulu dikenal sebagai bangsa yang religius, taat kepada agama. Di antara bangsa-bangsa muslim di dunia, prosentase orang muslim di Indonesia ini yang menjalankan ibadah sholat itu yang paling tinggi adalah Indonesia. Banyak masjid musola didirikan, termasuk surau masjid ini yang ada di perguruan Az-Zikra. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai tempat kita beribadah, sarana untuk syiar dakwah, kita harus dukung. Insya Allah. Banyak didirikan masjid musola, tidak hanya swadaya dari masyarakat, bahkan perhatian dari pemerintah daerah, bupati, wali kota, dan seterusnya juga cukup besar untuk mensyiarkan dan memakmurkan masjid. Juga termasuk bantuan-bantuan dari negeri-negeri muslim dari luar negeri untuk membangun musola, masjid dan sebagainya, itu masih terus mengalir. Alhamdulillah. Tetapi jamaah yang dirahmati Allah, kita umat Islam di Indonesia ini masih banyak PR-nya, pekerjaan rumahnya. Apa pekerjaan rumah kita? Kita belum sanggup untuk menjadi sebuah kekuatan besar. Jumlahnya saja yang besar, jumlahnya saja yang banyak, tapi kekuatan kita masih dipandang sebelah mata oleh orang-orang kafir, oleh umat non muslim. Bahkan seringkali kita menjadi bulan-bulanan. Apa yang menyebabkan ini semua? Kenapa umat Islam jumlahnya banyak tapi kemudian tidak dipandang oleh lawan-lawan kita, oleh teman-teman kita? Ini yang mengingatkan kita kepada sabda Nabi SAW ketika ditanya Rasulullah SAW bahwasanya, apakah kita umat Islam ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah, sampai engkau mengatakan tada'a alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha? Kenapa sampai engkau mengatakan ya wahai baginda Rasulullah, bahwasanya umat-umat bangsa-bangsa di luar Islam mereka mengepung dan berebut untuk merampas umat Islam dari segala penjuru, seperti halnya orang-orang yang kelaparan ingin menyerbu makanan. Kalau di sini jamaah disediakan, dihidangkan makanan di belakang itu, insya Allah tidak sampai rebutan. Amin. Tidak sampai rebutan, tidak sampai sikut-sikutan. Insya Allah. Tapi kata Rasulullah SAW, umat-umat di luar Islam itu mereka akan menyerang, mereka akan mengepung dan akan merebut, merampas miliknya umat Islam, sebagaimana mereka mengerubungi makanan, berebutan makanan. Sehingga para sahabat bertanya, apakah saat itu kita umat Islam ini sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Kata Nabi, tidak. Bal antum yauma idzin katsir. Justru jumlah kalian itu di akhir zaman nanti banyak.
besar. Coba, Muslim di Indonesia ini besar apa tidak jumlahnya? Muslim di India besar apa tidak? Besar. Kalau Muslim di India gabung dengan Pakistan, gabung dengan Bangladesh, itu jumlahnya lebih besar daripada umat Islam di Indonesia. Hanya karena mereka pecah menjadi 3 negara, maka jumlah mereka kalau dihitung per negara, maka jumlah umat Islam ini lebih besar daripada mereka. Padahal bahasa mereka sama, sukunya, etnisnya sama, mirip. Bangsa-bangsa bangsa Turki ini besar, Pak. Turki itu yang berbahasa Turki itu disebut dengan negeri-negeri Turkistan. Negeri-negeri Turkistan ini membentang dari Asia Kecil sampai China. Di situ ada Turkistan Timur yang sekarang namanya Xinjiang, Uighur. Pernah dengar Uighur? Pernah dengar? Bagaimana umat Islam ditindas? Bagaimana umat Islam dihapus budayanya, bahasanya? Itu bahasanya bahasa Turki, tulisan aksaranya itu bahasa Arab, tulisan Arab, huruf Arab. Seperti Melayu, huruf Melayu Arab. Pernah ada yang baca di sini, bisa baca huruf Melayu Arab? Jadi tulisan Arab tapi bahasa Melayu, seperti kitab-kitab yang dulu dikarang oleh ulama-ulama kita tempo dulu. Mereka Muslim 100%. Turkistan Timur yang kemudian dicaplok oleh negara Republik Rakyat Tiongkok yang berhaluan komunis. Ada Turkistan Barat, bahasanya Turki juga, mukanya mirip dengan semua bangsa Turki itu mirip. Cuma bedanya ada yang matanya sipit banget, ada yang setengah sipit, ada yang bulat, ada yang sampai Turki itu. Nah, ini kemudian wilayah-wilayah itu yang kemudian diambil alih oleh Uni Soviet. Itu Kirgistan, Tajikistan, Uzbekistan, Tan itu, ya, itu termasuk bagian dari bangsa Turki. Banyak mereka jumlahnya. Kalau digabungkan juga cukup banyak. Bangsa Arab, apalagi? Bangsa Arab ini tergabung dalam negara-negara Liga Arab. Jumlahnya juga cukup banyak. Tapi seimbang dengan jumlah bangsa Indonesia kalau mereka semua digabungkan seluruh anggota negara Liga Arab. Tapi bagaimana posisi dan kedudukan umat Islam di dunia sekarang ini? Betul kata Nabi SAW, kalian nanti akan menjadi sasaran empuk orang-orang kafir, akan diserbu, akan dikepung, akan dirampas hak-hak milik kalian itu, seperti halnya orang-orang yang kelaparan yang ingin mengambil makanan. Padahal jumlah kalian itu banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Kalian banyak, tapi banyaknya kalian itu seperti buih di lautan. Buih, kalau datang ombak, di bawah ombak itu banyak gak? Sampai ke pantai, hilang di bawah air. Buih, kalau kita sabun, ya, mandi pakai sabun, ada buih-buihnya tidak? Banyak kan? Ketika kita kucurkan air, apa buih yang tersisa apa? Tidak ada. Sampai ke pembuangan air, limbah sudah tidak ada lagi, hilang. Lakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail, kata Nabi SAW, kalian itu seperti buih di lautan. Maka kalian besar tapi tidak punya kekuatan, kalian mudah untuk dipecundangi dan dipermalukan oleh musuh-musuh kalian.
Apa yang menyebabkan kalian itu besar tetapi tidak berdaya? Allah Subhanahu wa taala yanzi'u min qulubi aduwikumul mahabah. Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian itu rasa takut dan segan kepada kalian. Mereka nggak takut lagi. Wa yaqdhifu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan menanamkan dalam hati-hati kalian itu sifat wahan. Apa sifat wahan? Lemah. Apa itu penyakit wahan? Ya Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Nabi menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ini yang menyebabkan hancurnya dan rusaknya umat Islam. Saya mau tanya sekarang, ada tidak, banyak tidak pejabat-pejabat yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak polisi tentara yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak hakim jaksa yang beragama Islam? Banyak tidak wali kota, gubernur, bupati yang beragama Islam? Banyak. Banyak tidak eksekutif, presiden dan para menterinya, pejabat-pejabat tinggi negara, lembaga-lembaga tinggi negara, kemudian yang di legislatif, anggota dewan, DPR pusat sampai daerah. Banyak tidak umat Islamnya? Banyak. Tapi apakah mereka yang banyak umat Islam ini, baik dalam eksekutif maupun legislatif ataupun yudikatif, apakah mereka betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam? Apakah mereka betul-betul bisa memperjuangkan agama Islam? Tidak. Makanya dulu ada fatwa dari Kiai Haji Wahid Hasyim. Mengapa umat Islam harus memilih partai Islam? Halo? Halo? Bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira pemilu kemarin dan yang besok nanti pilih partai apa itu? Ya, kalau nyoblos partai apa itu? Ya, saya mau tanya ini jujur. Pilih partai apa itu? Pilih partai yang bagi-bagi sembako dan kaos, duit, atau pilih partai yang betul-betul memperjuangkan Islam, berideologi Islam? Ya? Ini jawabannya masih ngambang semua. Ya. Umat Islam kalau ditanya zaman sekarang milih partai Islam atau milih partai yang tidak berasaskan Islam, mereka jawabannya mungkin masih setengah-setengah, 50-50, atau bahkan lebih banyak yang memilih partai yang tidak berasaskan Islam. Kalau dulu pemilu tahun 1955, pemilu yang pertama dilakukan di Republik ini, negeri yang baru lahir, baru 5 tahun usianya setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemilu yang pertama terjadi 10 tahun setelahnya, yaitu 1955. Itu pemilu yang paling demokratis, yang paling bebas, tidak ada tekanan, tidak ada pengerahan aparat, tidak ada kardus digembok. Tahu? Halo? Kardus digembok. Yang digembok itu besi, bukan? Betul? Gemboknya besi, yang digembok kardus. Ya. Nggak ada zaman dulu. Umat Islam, Masya Allah, waktu itu
taat mendengarkan fatwa para ulamanya. Para ulama berpidato, tabligh akbar, ceramah, khutbah, menekankan pentingnya politik Islam bagi umat Islam. Bukan hanya politik bagi umat Islam. Betul, kita harus melek politik umat Islam. Kalau tidak melek politik, maka kita akan dikerjai oleh para politisi yang tidak mengerti Islam dan tidak sayang kepada umat Islam. Tapi yang lebih penting lagi untuk dipahami oleh umat Islam adalah umat Islam itu harus mau belajar dan mau mengerti tentang politik Islam, bukan cukup hanya politik saja. Maka Kiai Wahid Hasyim dulu menulis buku, kenapa umat Islam wajib memilih partai Islam. Umat Islam itu satu, wajib memilih calon anggota dewan, calon eksekutif yang beragama Islam. Ini hukumnya wajib. Ya, orang Islam nggak boleh milih orang di luar Islam. Ini bukan politik identitas, Pak. Halo. Ada sekarang kita ditakut-takuti politik identitas. Politik identitas itu mereka keluar-keluar untuk menyerang umat Islam. Intinya politik identitas itu adalah supaya umat Islam tidak berpolitik berdasarkan pilihan keyakinannya secara akidah Islam. Itu intinya. Politik identitas bukan untuk umat Kristen, bukan untuk umat Hindu, bukan untuk umat Buddha, bukan untuk umat Konghucu, bukan untuk Katolik. Tapi politik identitas sekarang itu hanya diarahkan, ditujukan kepada siapa? Kepada umat Islam, karena pemilih terbesar di negeri ini adalah terdiri dari umat Islam. Umat Islam milih orang Islam boleh tidak? Bukan hanya boleh, wajib. Harus. Apakah ini politik aliran? Apakah ini politik sektarian? Apakah ini politik identitas? Iya. Tapi politik identitas dalam Islam itu adalah politik yang rahmatan lil alamin. Kita milih orang Islam itu milih orang Islam yang baik akhlaknya, baik agamanya, taat ibadahnya, kompeten di bidangnya, punya sifat karakter siddiq, jujur, amanah, dia menyampaikan amanat, menunaikan amanat dari rakyat sebagaimana yang diwajibkan dalam agama dan konstitusi negara. Tabligh, dia transparan, dia menyerap aspirasi dari rakyat untuk memperjuangkan hak-hak rakyat yang memilihnya atau yang diwakilinya. Dan fatonah, dia harus cerdas. Ya. Ini politisi yang harus kita pilih. Dan kalau politisi muslim memenuhi kriteria sebagaimana yang diatur oleh syariat Islam, maka dia akan berkhidmat untuk bangsa dan negara ini, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi politik identitas boleh apa tidak? Boleh. Selama kita berpolitik identitas secara santun, secara baik, legal, konstitusional, dilindungi oleh undang-undang, karena kita memilih itu adalah berdasarkan perintah agama, bersaksi kepada Allah bahwa orang ini layak dan pantas untuk dipilih menjadi wakil rakyat atau menjadi pemimpin. Itu adalah perintah agama. Kita ketika memilih, menyoblos partai atau orang yang akan kita pilih, itu artinya
kita sedang menjalankan perintah agama. Innallaha ya'muru an tu'addil amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Surah An-Nisa ayat 50. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu untuk berbuat adil dan ihsan. Surah An-Nahl 90. Qul amara rabbi bil qist. Katakanlah wahai Muhammad bahwa Tuhanku telah memerintahkan kita semua untuk berbuat adil dan menegakkan keadilan. Kalau tidak ada mekanisme politik, bisa tidak kita menegakkan keadilan? Tidak. Kalau tidak ada sistem pemerintahan, bisa tidak kita menegakkan keadilan? Tidak bisa. Makanya penting umat Islam untuk memilih, penting umat Islam untuk mengisi pembangunan, menjadi wakil rakyat, menjadi pejabat, menjadi pemimpin, baik itu eksekutif, legislatif dan yudikatif, untuk apa? Untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Maka lagi umat Islam tidak masuk di situ, siapa yang masuk? Siapa yang masuk? Orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang yang tidak amanah, orang yang tidak jujur, orang yang suka tipu-tipu. Alhamdulillah, ya. Maka rusaklah tatanan keadilan dan ihsan, serta ini yang akan merusak tatanan di tengah tubuh umat Islam. Maka itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersatu padu, bukan hanya berjamaah di masjid, sholat di waktu, tapi juga kita harus berjamaah dalam ekonomi, dalam sosial, dalam politik, insya Allah. Supaya apa? Kita berikhtiar untuk menghadirkan pemimpin yang adil, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita baldatun thayyibatun wa rabbul. Kita berupaya menghadirkan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Sebagaimana ayat di sini Al-A'raf 96. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Amin ya rabbal alamin. Ini perintah Allah. Maka kita berpolitik adalah berikhtiar untuk menghadirkan dan menjadikan seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah untuk mengelola negeri yang kaya raya ini. Indonesia ini terlalu kaya, Pak. Betul. Di Riau ini atasnya sawit, bawahnya minyak. Ya, atas minyak, bawah minyak. Tapi karena belum ada mekanisme yang baik, yang betul-betul jujur, amanah, sehingga masih banyak kantong-kantong kemiskinan seperti yang dikeluhkan oleh, saya lihat itu ada yang viral sekarang, perdebatan keras antara Bupati Meranti itu, ya, yang marah-marah di depan pejabat negara soal pembagian hasil daripada minyak bumi. Ini masalahnya. Ya. Kita hidup di lumbung padi, tapi kita mati di tengah lumbung padi itu. Sumber daya alamnya banyak, kaya raya, tapi kita tidak menikmati dan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kalau kita Allah, maka itulah ini
perjuangan politik umat Islam ini harus kita wariskan dari generasi ke generasi. Insya Allah. Dan hidupkan kesadaran bukan hanya berjamaah, kesadaran bukan hanya dalam sholat lima waktu, kesadaran bukan hanya untuk pentingnya berzikir, bersolawat kepada Nabi SAW, kesadaran bukan hanya untuk kita bersedekah, membantu sesama fakir miskin, tetapi yang lebih tinggi derajat kesadaran kita adalah bagaimana kita menghadirkan kepemimpinan yang sesuai dengan arahan Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini akan berpengaruh luas dalam kehidupan kita. Wujudkan keadilan sosial. Makanya dalam Al-Quran keadilan sosial ini banyak ditekankan. Ya, di sini ada bisa berapa menit lagi? 5 menit lagi. 5 menit lagi. Keadilan sosial dalam Islam itu, Bapak Ibu dirahmati Allah, ini tema yang sangat penting di dalam Al-Quran. Berapa banyak contoh-contoh dalam Al-Quran pemimpin-pemimpin yang adil disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada Dzulqarnain, ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, kisah-kisahnya. Betul? Alhamdulillah. Juga Allah memisahkan pemimpin-pemimpin yang bejat, yang zalim kepada rakyatnya, seperti Fir'aun, Qarun, Haman, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita agar kita waspada dan jangan sampai umat Rasulullah SAW ini dipimpin oleh orang-orang yang jahat. Maka kita harus membaca Al-Quran ini secara fungsional. Tadabbur Al-Quran, mengaji Al-Quran, bukan hanya diambil huruf-hurufnya, alif bataknya, hukum tajwidnya saja yang kita kuasai, tetapi juga kita harus menguasai makna-maknanya, termasuk kisah Nabi Musa dan Khidir itu mengandung pesan bagaimana harus hadir seorang pemimpin untuk melindungi umat Islam ini dari kezaliman. Kisah Nabi Khidir itu di dalam Quran, di dalam surah apa? Al-Kahfi. Cerita yang pertama tentang apa? Khidir melubangi kapal. Betul? Apa alasannya melubangi kapal? Karena ingin melindungi nelayan rakyat kecil dari kezaliman penguasa yang akan menyita kapal-kapal yang melintas di perairannya. Jadi sudah diingatkan oleh Allah pentingnya kita melindungi rakyat kecil dari penindasan pemimpin yang zalim. Yang kedua, Khidir itu apa? Membunuh anak kecil, betul? Ma'anal bulan kepada atau Allah mu'minani fakasina anjudukum wa kuliyani. Itu cara pemimpin untuk apa? Untuk melindungi generasi yang baik. Yang jahat-jahat seperti anak kecil ini yang nanti dewasa dia akan menyeret orang tuanya ke dalam kekuburan, maka dipotong generasi yang buruk ini oleh Nabi Khidir atas perintah siapa? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tembok yang roboh yang dibangun oleh Khidir adalah untuk melindungi apa? Melindungi harta pusaka anak yatim. Jadi ini pesan sosial, ini tafsir sosial untuk kita perhatian umat Islam mewujudkan keadilan sosial bagi umat Islam. Ayo, siap kita untuk mengaji? Siap kita untuk belajar? Siap kita untuk berjamaah? Siap kita untuk bersatu? Siap kita untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa? Siap, insya takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Terakhir, Bapak Ibu dirahmati Allah,
Saya membawa pesan, ada bawa saya buku. Ini judul bukunya Tafsir Sesat, bukan Tafsir Jalan Lain, tapi Tafsir Jalan Lain. Tafsir Jalan Lain itu yang lurus. Kalau tafsir jalan lain, ini tafsir yang menyimpang, sesat. Kenapa? Di Indonesia ini banyak aliran sesat, banyak pemikiran yang menyimpang dari agama, menyebarkan virus liberalisme, virus sekularisme, virus supaya umat Islam pilih orang kafir. Itu virus juga. Berarti kemarin Ahok ya, itu virus pilih orang kafir. Kata Nabi SAW, "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Siapa orang yang mempersiapkan peralatan perang bagi mujahid di jalan Allah, maka dia dapat pahala yang sama dengan pahala orang yang berperang. Orang yang menuntut ilmu di jalan Allah, ini adalah kedudukannya sama dengan orang yang berperang. Orang yang berperang itu bukan hanya berperang fisik, tapi juga mereka yang tafaqquh fid-din. Sebab Allah berfirman, "Maka al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum." Tidak semua orang beriman itu turun ke medan perang. Sekarang medan perang kita tidak ada, medan tempur kita. Medan tempur kita sekarang apa? Ilmu, ekonomi, sosial. Kita persiapkan kader-kader ulama yang akan menjaga kemurnian agama Islam ini, kader-kader mufassir yang akan menjaga kemurnian Al-Quran, syariat Al-Quran dari serangan-serangan kaum liberal, kaum sekuler, dan aliran-aliran sesat. Insya Allah pahala kita akan menjadi sadaqatin jariyah, pahala yang senantiasa mengalir sampai hari kiamat, tidak putus-putus aliran pahalanya. Selama masih ada orang yang membaca buku saya, selama masih ada orang yang menghafal Quran, selama masih ada orang yang belajar yang kita Bapak Ibu berikan beasiswanya, dan selama masih ada orang yang menuntut ilmu di pusat dakwah Al-Quran, insya Allah selama itu akan terus mengalir pahala masuk ke rekening akhirat Bapak Ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya.
Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas, ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah. Mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula, aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.